Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, malam hari ini kita boleh datang di hadirat Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita bawa segenap hidup kita menjadi persembahan yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Allah yang baik, yang selalu ada bersama dengan kita di musim apapun, dalam keadaan apapun. Biarlah mari kita semua tetap berserah di hadapan Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kita. Kita perlu pimpinan Roh Kudus untuk menuntun setiap hidup kita, setiap hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, bahwa Engkau ada bersama dengan kami Tuhan selalu, setiap waktu, tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Biarlah malam hari ini Tuhan dengan penuh kerinduan kami mau datang di hadirat-Mu. Kami mau Tuhan untuk duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau menyembah Engkau dengan segenap hati dan jiwa kami. Biarlah Tuhan malam hari ini kami mau serahkan seluruhnya Tuhan di hadapan-Mu. Kegelisahan kami, kekhawatiran kami, biarlah di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan kekuatan yang baru. Kami dapatkan sukacita, kami dapatkan hadirat-Mu Tuhan yang manis buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, haleluya. Oh, ku rindu Kau Tuhan, rindu hadirat-Mu, rindu jamaah-Mu Yesus. Biar hadirat-Mu tenangkan jiwa kami, tenangkan hati kami. Oh Holy Spirit, we need you Lord. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir menuiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Aku mengubah hidupku. Oh, datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu,
percaya bahwa firman-Mu itu yang menguatkan setiap kami, memberkati setiap hati kami dan hidup kami.
Memberkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Bapa, biarlah lidah bibir hamba-Mu semuanya seturut dengan apa yang menjadi isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Dari tempat ini kami sampaikan apa kabar? Ada sukacita? Saya percaya dimanapun saudara berada, saudara sebagai jemaat GB Tidar Blessing tidak hanya memerlukan makanan jasmani saja, tapi saudara-saudara semua perlu makanan rohani. Jadi kami berupaya sedemikian rupa supaya Bapak Ibu Saudara jemaat GB Tidar Blessing ini boleh makanan rohani. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Kolose 1 ayat 3 sampai dengan ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu di dalam terhadap semua orang kudus. Ayat ke-5. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kami dengar di dalam firman Tuhan kebenaran, yaitu Injil. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat latar belakang dari kitab Kolose ini ditulis oleh Rasul Paulus di Roma pada antara 60 sampai 61 Masehi. Bapak Ibu Saudaraku kasih Tuhan, di dekat kota Kolose ada sebuah kota yang namanya Hierapolis dan terkenal ada kuil penyembuhan, ada kuil pengobatan, dan pengaruh kuil ini sangat kuat mempengaruhi jemaat Tuhan di kota Kolose. Dan di kota Kolose juga sendiri ada ilmu-ilmu spiritisme yang mengandalkan roh supranatural yang sangat kuat. Di sisi lain ada ajaran-ajaran yang menyiksa diri untuk mencapai ketuhanan yang lebih tinggi. Penyembahan-penyembahan kepada beberapa malaikat dan lainnya sangat mempengaruhi jemaat yang ada di Kolose. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, melalui surat Paulus kepada jemaat di Kolose ini, Rasul Paulus sedang menjelaskan bahwa Kristus itu jauh lebih unggul daripada roh-roh yang dipuja oleh orang-orang Kolose. Dan ini seringkali terjadi dalam kehidupan orang percaya. Sudah percaya Yesus, tapi masih pakai keris. Sudah percaya Kristus, masih pakai jimat-jimat. Sudah percaya Kristus, masih mengandalkan ilmu-ilmu. Nah inilah yang dikhawatirkan oleh Paulus waktu itu kepada jemaat di Kolose. Dan ini pun bisa terjadi di antara kita, jemaat Kristen. Khususnya di GB Tidar Blessing ini. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Jangan sampai ajaran-ajaran sesat itu, ilmu-ilmu itu menggoncangkan fondasi iman percaya kita. Janganlah kita membangun hidup ini seperti gedung yang tinggi. Kita membangun tinggi, tapi fondasinya tidak kita perhatikan. Ini sangat berbahaya. Kenapa? Waktu kita membangun gedung dengan tinggi sekali, itu bisa roboh. Kalau fondasinya itu rapuh, kalau fondasinya tidak kuat. Tetapi kalau ini gambaran iman kita. Kalau fondasi iman kita kuat, bangunan iman kita kuat, maka gedung yang kita bangun iman kita makin hari makin tinggi. Kalau fondasi iman kita ini bisa menopang kehidupan kita, makin hari kita makin kuat, makin tinggi, maka kita akan siap untuk menangkap kegerakan Allah di akhir zaman ini. Sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan, tidak mudah dipengaruhi, tidak mudah dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang makin kurang baik hari-hari ini. Dan fondasi yang kuat itu harus ditanamkan kuat-kuat dalam hidup kita, khususnya kita yang punya anak. Fondasi ini harus kita tanamkan kuat di dalam kehidupan iman percaya anak-anak kita supaya mereka tetap tidak meninggalkan iman percayanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya pernah bertanya kepada salah satu teman. Saya bertanya begini, mengapa kamu jadi orang Kristen? Jawabannya simpel,
nenekku, kakekku, orang tuaku, semuanya Kristen. Jadi aku ya Kristen. Terus berikutnya saya tanya lagi, mengapa kamu gereja? Jawabannya simpel Bapak Saudaraku yang kasih Tuhan dimanapun saudara berada. Enak, kalau di gereja kan bisa kumpul-kumpul, bisa ketemu daripada di rumah stres. Pertanyaannya ketiga saya lontarkan kepada beliaunya, mengapa kamu melayani? Daripada nganggur. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jawaban seperti ini adalah jawaban yang sangat rapuh. Jawaban yang tidak mendasar. Orang percaya yang demikian harus merombak, memperbaiki fondasinya supaya tidak hancur. Sama seperti gedung itu. Kalau semakin tinggi tapi fondasinya tidak bagus, fondasinya rapuh, fondasinya keropos, maka gedung itu akan hancur. Demikian hidup kita. Kalau fondasi kita tidak kuat, satu saat kita tidak bisa menangkap kegerakan Allah. Keburu hancur. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebenaran Injil ini adalah dasar yang senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan belajar 3 hal. Kebenaran Injil yang menjadi alasan kuat sebagai dasar, sebagai fondasi kerohanian kita. Yang pertama, kebenaran Injil itu memimpin kita kepada iman yang sejati. Kolose 1 ayat 3 sampai 4a dikatakan demikian. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang imanmu di dalam Kristus Yesus. Karena kami telah mendengar tentang imanmu di dalam Kristus Yesus. Jadi yang pertama, Injil ini memimpin kita kepada kebenaran yang sejati. Jadi Paulus mengucap syukur kepada Tuhan bukan karena persembahan jemaat Kolose atau bukan karena hal material yang Paulus terima, tetapi karena hal yang mendasar. Paulus mendengar tentang iman orang-orang di Kolose ini, imannya bertumbuh, memiliki iman yang sejati. Dan inilah yang diharapkan oleh Paulus, karena Paulus senantiasa berdoa untuk orang-orang yang ada di Kolose. Demikian juga kami sebagai pengerja, pengurus GBI Leader Blessing, kami senantiasa berdoa untuk jemaat GBI Leader Blessing dimanapun saudara berada. Supaya iman saudara tetap kuat, saudara memiliki iman yang sejati, iman yang tidak tergoncangkan. Dan kebenaran Injil ini telah diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam Roma 10 ayat 13 sampai 17 demikian firman Tuhan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapa yang percaya kepada pemberitaan kami? Ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Bapak saudara dikasih Tuhan, dilanjutkan dengan Roma 1 ayat 16 sampai 17 dikatakan demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Saudara kasih Tuhan dimanapun saudara berada. Mungkin saudara bertanya, Pak, di luar kekristenan kan ada iman. Betul, memang ada. Tetapi iman kepada Yesus Kristus tidak sama dengan iman yang ada di luar kekristenan. Karena tidak ada satu agama pun yang mengajarkan mencuri. Tidak ada satu agama pun yang mengajarkan berbuat jahat. Semua mengajarkan kebaikan. Tetapi kekristenan tidak hanya sekedar mengajarkan kebaikan, tapi lebih pada esensi, lebih pada hakikat, lebih pada inti hidup yang membawa kepada keselamatan yang pasti, yaitu iman kepada Yesus Kristus yang telah mencurahkan rahmat-Nya kepada saya dan saudara semua.
Jadi syukur kepada Tuhan. Tuhan tahu manusia ini tidak mungkin bisa menjangkau Tuhan karena keberdosaannya. Tuhan mengambil inisiatif untuk mencari dan menjumpai manusia. Dia datang sebagai manusia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah yang membedakan kekristenan. Tuhan mencari manusia, bukan manusia yang mencari Tuhan. Inilah anugerah yang ajaib. Jadi yang pertama Bapak Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kebenaran Injil memimpin kita kepada iman yang sejati. Yang kedua, kebenaran Injil akan memimpin kita kepada kasih. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Paulus mengucap syukur atas jemaat yang ada di Kolose ini. Karena dia hidup di dalam kasih. Saudara kasih Tuhan, banyak orang tidak mau percaya Yesus. Karena banyak orang yang menjadi batu sandungan. Jadi di sana orang enggak mau terima Yesus sebagai Tuhan dan selamat. Kenapa? Orang-orang percaya yang ada di dalamnya ini masih menjadi batu sandungan. Di sini bisa dilihat dari cara mereka hidup. Orang-orang percaya hidupnya sembarangan. Jadi orang-orang percaya tidak menghargai anugerah Tuhan. Bukti dari orang yang tidak menghargai anugerah Tuhan, hidupnya sembarangan. Bapak Saudara kekasih Tuhan, kasihnya berkurang. Kasihnya tidak menyentuh di dalam kehidupan mereka. Karena orang yang mengasihi Tuhan itu akan mengasihi sesama. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19. Jadi Bapak Saudara kasih Tuhan, saudara bisa berbuat baik tanpa kasih. Tapi kalau saudara mengasihi, tidak mungkin saudara tidak berbuat baik. Pasti akan berbuat baik. Inilah yang membedakan. Jadi saudara bisa berbuat baik tanpa kasih. Tapi kalau saudara mengasihi, tidak mungkin saudara tidak mengasihi. Karena Tuhan sudah mengubahkan hidup kita. Karena kasihnya, sehingga kita bisa menolong orang. Bisa memaafkan orang. Karena kasih ini Bapak tidak menghilangkan profesionalisme atau menghilangkan aturan. Karena firman Tuhan berkata begini. Matius 5:39, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kanan, berikanlah pipi kirimu juga. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ayat ini bukan dimaksudkan untuk kita pasrah, tidak. Tetapi mendorong kita supaya kita memiliki kasih dan tidak timbul akar pahit. Inilah kasih yang sejati. Yang tetap dinyatakan walaupun kepada musuh kita. Jadi kalau kita mengasihi orang yang baik, itu biasa. Karena orang itu mengasihi kita. Orang lain melakukannya, apa bedanya? Tapi biarlah kebenaran Injil yang memimpin kita dalam hidup dalam kasih yang jati ini memampukan kita. Membuat kita mengerti. Waktu kita mengasihi orang itu tidak ada motivasinya. Tidak ada motivasi yang salah. Jadi mari kita masing-masing koreksi diri kita. Apakah masih ada dendam dalam hidup kita? Masih ada kepahitan, masih ada sakit hati. Bereskan dengan kasih Tuhan. Tuhan yang akan memampukan kita. Tuhan yang akan menolong kita. Bapak Saudara kasih Tuhan, saya punya ilustrasi. Ada seorang ibu yang mukanya terbakar, pincang, kakinya rusak. Pokoknya seluruh tubuhnya itu hampir rusak. Terus waktu si ibu ini menjemput anaknya sekolah, anaknya ini malu. Kok punya ibu cacat? Anaknya malu. Tapi sampai di rumah, ibunya mengasih tahu apa adanya. Dia mengalami mukanya cacat, pincang, tubuhnya rusak. Itu karena kan waktu terjadi kebakaran yang hebat, anaknya ini masih kecil, Bapak. Anaknya masih kecil. Dia menyelamatkan anak kecilnya ini supaya anaknya selamat, tapi ibunya menjadi cacat. Waktu anaknya dikasih tahu seperti ini, anaknya kaget. Dan inilah adalah gambaran Tuhan kita Yesus Kristus yang mau mati buat kita semua.
yang sangat mengasihi kita, rela berkorban buat saya dan saudara. Jadi inilah iman yang sejati. Yang ketiga, yang terakhir, kebenaran Injil akan memimpin kita kepada pengharapan. Kolose 1 ayat 5, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tetapi pengharapan itu telah lebih dahulu kami dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Hidup yang paling menyedihkan adalah hidup tanpa pengharapan. Bahkan ada orang yang mengakhiri hidupnya karena tidak memiliki pengharapan. Tapi saudara kasih Tuhan, kesulitan, tantangan, pergumulan boleh datang. Dan yang pasti Tuhan Yesus pasti akan berikan kita jalan keluar. Bisa saja Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saudara waktu menjalani hidup ini, saudara bisa berkata, aku tidak tahan sudah menjalani hidup ini. Tapi berita baiknya, di dalam Yesus ada pengharapan. Di dalam Yesus ada pengharapan. Karena berharap kepada Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan. Kalau kita berharap kepada manusia itu bisa kecewa. Berharap kepada pemimpin bisa kecewa. Berharap kepada hamba Tuhan bisa kecewa. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Karena rancangan Tuhan itu baik. Karena Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kalau kita berharap kepada Tuhan, itu tidak akan pernah mengecewakan. Karena rancangan Tuhan kepada kita itu rancangan damai sejahtera. Kalau mungkin sekarang ini ada sesuatu yang mungkin kurang baik dalam tanda kutip, tetap ada di dalam koridor rancangan Tuhan itu baik. Karena itu membawa kita menuju rancangan yang penuh harapan. Membawa kita memperoleh hari depan yang penuh harapan. Jadi 3 hal inilah yang bisa saudara pelajari untuk kita menjalani kehidupan ini. Saudara tetap bertahan, tetap kuat. Karena kebenaran Injil ini akan menjadi dasar dalam hidup kita. Yang pertama, kebenaran Injil adalah memimpin kita kepada iman yang sejati. Kebenaran Injil akan memimpin kita kepada kasih yang sejati. Dan yang ketiga, kebenaran Injil akan memimpin kita pada pengharapan kepada Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan yang bisa sampaikan kepada saudara semua. Biarlah ini boleh menjadi kekuatan dimanapun saudara berada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hamba-Mu selesai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Engkau Guru Besar Agung kami. Kami percaya Tuhan yang akan memberikan pengertian, Tuhan akan memberikan pemahaman pada setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kami percaya kebenaran firman Tuhan boleh menjadi kekuatan, boleh memampukan mereka untuk iman mereka tetap bertumbuh, kasih mereka tetap bertumbuh, pengharapan mereka tetap hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kasih dan anugerah Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, biarlah hari ini kita boleh menerima berkat yang dari Allah Bapa, anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, yang menolong, yang memulihkan, yang menyertai mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Di dalam hidup